ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masih di bab sifat salat Nabi SAW, tentang tata cara salat Nabi SAW yang telah kita lalui dari pembukaannya, yaitu yustahab ayyatiya ilaiha bisakinati wa waqar, disunahkan bagi orang yang mendatangi salat dengan tenang dan hati-hati, penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ataupun lari dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Sahih Bukhari dan Muslim, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Demikian pula ketika masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan, kita membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu dengan tangan atau dengan kaki kanan ketika hendak masuk masjid. Demikian pula wal yusra lil khuruj minhu, dengan kaki kiri ketika keluar dari masjid, dengan mengatakan zikir atau doa sama ya seperti di awal, dengan membaca salawat ya. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau kita masuk masjid, memohon kepada Allah SWT untuk dibuka pintu rahmat. Tetapi ketika kita keluar dari masjid, memohon untuk dibuka pintu karunia. Karena sudah kita sebutkan, kata ulama, fadlullah, karunia Allah SWT adanya di luar masjid. Yang sudah kita sebutkan di ayat Al-Jum'ah, fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Ketika kalian usai salat, maka silakan kalian kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari fadlullah, itu karunia Allah SWT. Sehingga Rasulullah pun mencontohkan ketika keluar kita mohon untuk dibukakannya pintu karunia. Dan itu datang dalam hadis Ahmad Ibnu Majah ya. Dari hadis Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang berikutnya qala Al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fa idza qama ila as-salati qala Allahu akbar. Fa idza qama, apabila dia atau seseorang berdiri ila as-salati, untuk menunaikan salat, qala Allahu akbar, dia mengucapkan Allahu akbar. Tentunya setelah dia berwudu, taharah, bersuci ya, karena sudah dilewati dalam bab taharah. Kemudian setelah dia bersuci ya, dengan sempurna, dia melangkahkan kakinya menuju masjid ya. Utamaan yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'a,
ketika dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, ya. Thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu ila shalah, kemudian dia keluar ke masjid, tidaklah yang mengeluarkan dia melainkan untuk salat, bukan untuk perkara lain. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu darajatun wa khata anhu khati'atun. Tidaklah setiap dia melangkahkan kakinya melainkan Allah SWT akan angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan dosanya. Ini keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis itu, sampai seorang dinilai atau didoakan oleh malaikat, wal malaikatu yusalluna alaihi madama fi musallahu, didoakan oleh para malaikat selama dia berada di tempat salatnya. Oleh karenanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, thumma kabbir lis-sholati." Apabila kamu hendak salat, maka sempurnakan wudu, kemudian bertakbirlah. Demikian pula yang semakna datang dalam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qumta ila sholati fakabbir waqra ma tayassara minal Qur'an." Apabila kamu hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Menunjukkan disyariatkan untuk dia mengucapkan takbir di awal salat ketika dia berdiri, tentunya menghadap kiblat dari syarat-syaratnya yang sudah kita lalui, dan juga ditambah dengan sutroh yang tidak disebutkan di sini. Dengan dia salat imaman kana atau munfaridan, apakah dia sebagai imam atau munfarid, dengan menghadap sutroh, pembatas antara dia dengan sujudnya, di seukuran atau sepadan dia dengan sujudnya, maka disitulah diletakkan sutrohnya. Sehingga la syai', tidak mengapa ketika orang lewat di depan sutrohnya, bukan di antara dia dengan sutrohnya. Tapi kalau antara dia dengan sutrohnya, wajib untuk seseorang untuk menghalanginya, menolaknya, atau mencegahnya, untuk seseorang lewat di hadapan dia dengan sutrohnya. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika seseorang enggan, fa in aba falyuqatilhu fa innahu huwa syaitan. Kalau dia enggan untuk dicegah, ketika ada orang yang lewat kemudian kamu cegah, falyadfa'hu, kamu cegah dia, halangi, itu dengan kamu menjulurkan tangannya. Tetapi kalau dia enggan, kata Rasulullah SAW, falyuqatilhu atau faqatilhu, maknanya bukan diperangi, bukan dibunuh, tetapi dicegah dengan perkara yang lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Ketika dicegah dia maksa, falyuqatilhu, tambah lagi tenaganya, tambah lagi kekuatannya. Itu makna faqatilhu, bukan diperangi, dibunuh. Kenapa? Karena Rasulullah, fa innahu huwa syaitan, karena dia adalah setan, hendak mengganggu salatmu, sebagaimana setan berupaya untuk mengganggu salatmu dengan yuwaswis fi sudurin nas, memberikan kerancuan atau bisikan, bayangan dan yang lainnya di dada manusia. Demikian pula dengan dia berupaya untuk mengganggu, menyibukkan orang yang salat, dengan dia lewat di hadapan orang yang salat. Oleh karenanya kata Rasulullah, faqatilhu, cegah dengan perkara yang lebih keras lagi, asal jangan dibanting,
Ya. Antum tahan kemudian banting, jangan, tapi lebih keras lagi. Ya. Atau sambil antum maju, ya, biar dia lewat di belakang. Orang-orang yang semudah ini banyak, ya. Orang-orang yang menyengaja, ya, untuk mengganggu orang yang sholat banyak. Ya. Apalagi ketika dia memiliki permusuhan yang besar terhadap sunnah, ya. Padahal mereka tahu, ya. Mereka tahu bahwasanya termasuk adab di sisi mereka lewat di hadapan orang harus apa? Merunduk, ya. Sambil mengedepankan tangannya, tanda kesopanan. Apalagi lewat di hadapan orang yang sholat, mereka tahu, ya, itu bukan kesopanan, perkara yang jelek, ya. Tetapi karena permusuhannya terhadap sunnah yang besar, dia menyengaja, ya, lewat di hadapan orang yang sholat. Padahal dia tahu itu adalah perkara yang tidak sopan, ya. Sehingga kata Rasulullah yang seperti itu karena ada muatan-muatan setan tadi yang menguasai dirinya, sehingga dicegah dengan yang lebih keras lagi, ya. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, "Idza kharaja ila musalla fa amara bi hirbatin fayud'u baina yadayhi." Rasulullah ketika keluar ke musalla, tempat salat, ya, apalagi di situ tanah lapang biasa, memerintahkan untuk meletakkan khirbah, sejenis tombak kecil, ya, kemudian diletakkan di hadapannya sebagai sutrah. Yang hal ini berselisih para ulama tentang hukumnya. Sebagian ada yang menganggap mustahab, sampai dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Demikian pula Ibnu Rushdin dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid tentang istihbab sutrah, ya, disunnahkannya sutrah bagi imam atau bagi orang yang sholat sendirian, ya. Kedatipun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat wajib, ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpendapat sutrah itu wajib. Al-muhim di sana ada persilangan pendapat dalam hal ini, ya. Oleh karena orang yang sholat tanpa sutrah, ya, sementara dia sholat sendirian bukan makmum, ya, maka athimun, ya, dia berdosa ketika sholat tanpa sutrah. Setelah itu baru, ya, dia berdiri menghadap kiblat dan mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Ya, tidak cukup dia mengangkat tangannya saja, ya, sampai terdengar dia mengucapkan takbir atau tergerak bibirnya, ya, lisannya mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya. Yang takbir ini disebut takbiratul ihram, ya, disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama, ya, yang mengharamkan kulla syai' kharijas shalah. Dikatakan ihram karena mengharamkan segala sesuatu yang itu di luar salat, ya. Hal-hal yang di luar salat bukan termasuk, ya, rangkaian salat. Setelah takbir yang pertama haram untuk dilakukan, haram untuk diucapkan, ya. Berbicara sebelum salat halal, ya. Atau berbuat yang lain, ya, misalkan berjalan kanan ke kiri sebelum salat halal. Tapi setelah takbir ini, takbiratul ihram, maka mengharamkan segala sesuatu yang bukan termasuk dalam rangkaian salat. Sehingga disebut takbiratul ihram, ya. Sehingga labudda ma'an nutqi, harus disertai dengan pengucapan. Karena hal itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimalnya tadi dengan lidah atau bibir yang tergerak, tidak di dalam hati takbiratul ihram ini, ya. Oleh karenanya dari apa yang telah kita lalui,
Bagi seseorang yang mendapati imam dalam posisi ruku pun wajib bagi dia untuk bertakbir, takbiratul ihram. Ya, adapun takbir intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku, mustahab. Ya, sehingga minimalnya ketika seseorang mendapati imam sedang ruku, dia minimal takbir 1 kali sebagai takbiratul ihram dan mustahab 2 kali. Pertama sebagai takbiratul ihram dan yang kedua sebagai takbir intiqal, perpindahan. Dan tidak usah meletakkan tangannya dulu, langsung takbir 1 kali Allahu akbar, ruku, ya, nyusul imam. Salat sudah kita lalui definisinya, ya, yaitu aqwal wa a'mal ma'lumah, ya, ucapan dan perbuatan yang maklum, yang sudah diketahui, diajarkan oleh Rasul kita alaihi wasallam, ya, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ma'an niyah ta'abbudan lillah, ya, diawali dengan takbir, ini takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, ya, disertai dengan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena salat adalah aqwal wa a'mal, terdiri dari ucapan dan perbuatan. Perbuatan dan ucapan ini nanti akan terbagi 3. Minha ma huwa ruknun, wa minha ma huwa wajibun, wa minha ma huwa sunnatun. Dari ucapan dan perbuatan dalam salat itu ada yang terkategorikan rukun, ada yang terkategorikan wajib, dan ada yang terkategorikan sunnah. Itu karena salat tadi aqwal wa a'mal ma'lumah, terdiri dari ucapan dan gerakan yang maklum, ya. Sehingga bukan ucapan dan gerakan yang ngarang, tapi maklum, ya, datang dari Rasul kita alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang sering antum melewati bahwasanya arkan shalah 14, ya. Rukun-rukun salat ada 14. Adapun wajib-wajib salat yang masyhur 8. Selain itu masuk dalam sunanus shalah, sunnah-sunnah salat, baik itu perbuatan ataupun ucapan, ya. Sehingga diingat, rukun, wajib dan sunnah salat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, ya. Kita sebutkan dengan ringkasnya. Rukun salat yang 14, yang pertama yaitu berdiri pada salat fardu. Berdiri di salat fardu. Kalau salat sunnah mustahab, ya, atau bukan rukun, ya, bukan termasuk dari rukun. Tapi rukun atau berdiri dianggap rukun khusus di salat fardu, salat wajib. Tentunya itu pun apa? Bagi orang yang memiliki kemampuan. Adapun yang ajiza, ya, tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan yang lainnya. Yang kedua, takbiratul ihram di awal tadi dengan ucapan Allahu akbar. La tasihhu biduniha, tidak dibenarkan dengan lafaz lain, ya. Lafaz Allahu akbar, takbiratul ihram di awal ini tidak dibenarkan dengan lafaz lain. Baik, demikian pula tidak dibenarkan tadi dalam hati, ya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku di setiap rakaat. Yang kelima, bangkit dari ruku.
Yang keenam, i'tidal, berdiri sempurna seperti semula sebelum ruku. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, bangkit dari sujud. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Dan pada setiap perbuatan-perbuatan yang telah lalu itu pun dilakukan dengan tumakninah. Yang keberapa itu? 9. Yang ke-10, tasyahud akhir. Yang ke-11, duduk tasyahud akhir. Ya. Sehingga menunjukkan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal tidak termasuk dalam rukun. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah lupa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal, langsung berdiri pada rakaat yang ketiga. Ya. Karena bukan rukun, Nabi melanjutkan tanpa balik lagi. Ya. Nanti yang akan disebutkan dalam sujud sahwi. Apa perbedaannya ketika meninggalkan rukun dan perbedaannya ketika meninggalkan wajib. Yang ke-12, bersolawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Karena di tasyahud awal dipresisihkan. Ya. Yang ke-13, tartib di antara rukun-rukun yang tersebut berurutan. Ya, tartib itu berurutan di antara rukun-rukun yang telah tersebut tadi. Dan yang ke-14, salam. Minimal sekali ke kanan. Ya. Minimal sekali ke kanan. Karena ada khilaf di antara ulama apakah 2 kali atau cukup sekali. Ya. Adapun yang dianggap wajib atau salah, perkara-perkara yang wajib dalam salat, yaitu ada 8. Yang pertama, seluruh takbir intiqal, yaitu selain takbiratul ihram tadi, seluruh takbir intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku yang i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, kan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ya. Maka takbir tersebut disebut takbir intiqal. Ya. Itu termasuk dari wajibatus shalah. Yang kedua, tasmi', mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Ya. Mengucapkan tasmi', sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Artinya kalau makmum la yushra'u dzalik. Makmum tidak disyariatkan mengucapkan tasmi', sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau makmum langsung menjawab Rabbana walakal hamd. Karena Rasulullah mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Kata Rasulullah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Jangan mengikuti sami Allahu liman hamidah lagi. Ya. Itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah itu hanya hak imam atau orang yang sholat sendirian, seperti kita sholat sunnah umpamanya atau masbuk. Ya.
Yang ketiga, tahmid lil jami', mengucapkan tahmid tadi. Rabbana walakal hamdu, itu tahmid untuk semua, imam, makmum, munfarid, ya. Maka termasuk wajib dalam salat. Yang ketiga, doa ruku, minimalnya 1 kali. Lebih dari 1 kali mustahab, sunnah, ya. Minimal 1 kali, selebihnya sunnah. Yang kelima, doa sujud, sama, minimal 1 kali. Yang keenam, doa di antara 2 sujud, 1 atau 3 kali, atau doa yang lain, minimalnya Allahumma gfirli, atau Rabbi gfirli. Yang ketujuh, tasyahud awal. Dan yang kedelapan, duduk untuk tasyahud awal. Itu termasuk wajib dalam salat. Sehingga selain ini, baik itu ucapan ataupun perbuatan, masuk dalam sunnah-sunnah salat. Apa yang belum disebutkan di antaranya? Rafiq, yang belum disebutkan antara rukun dan wajib, kemudian dia masuk nanti ke sunnah-sunnah salat, berarti membaca surat setelah Al-Fatihah pada apa? Pada salat apa? Pada rakaat keberapa? Rakaat ketiga baca. Membaca surat pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah. Itu termasuk apa? Ucapan yang masuk kepada sunnah. Contoh dari perbuatan yang masuk pada sunnah, Hafidh, yang belum disebutkan di antara rukun dan wajib. Contoh perbuatan, bukan bacaan, bukan ucapan. Dalam sholat tadi yang belum tersebut dari yang 14 dan 8 apa? Alif. Apa? Takbir rakaat ketiga. Menuju rakaat ketiga. Takbir intiqal tadi. Seluruh takbir intiqal masuk dalam wajib. Ada yang salah pengungkapannya. Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan ketika menuju ke rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal. Iya.
bukan takbirnya, mengangkat tangannya. Kalau takbirnya termasuk dari wajib salat, tapi mengangkat tangannya ya, baik di awal atau ketika hendak ruku atau bangkit dari ruku atau bangkit dari rakaat kedua menuju ketiga, dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, maka mengangkatnya itu sunnah, perbuatan yang termasuk dari sunnah. Bisa difahami? Kemudian bagaimana cara bertakbirnya? Cara bertakbirnya kata ulama ada 3 kaifiyah, 3 cara. Ya. Cara takbir dengan mengangkat tangan, ya, itu ada 3 cara. Yang pertama, at-takbir ma'ar raf'i ma'an. Takbir bersama mengangkat tangan dengan bersamaan. Ya. Takbir dengan mengangkat tangan bersamaan. Begitu kita mengangkat tangan juga Allahu Akbar. Ya. Sama-sama, tangan ngangkat, mulut bertakbir. Itu namanya sama-sama antara mengangkat dan mengucapkan takbir. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, at-takbir qabla ar-raf'i. Takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ya. Sama ya, dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Dan yang ketiga, takbir ba'da ar-raf'i. Takbirnya setelah mengangkat tangan. Berarti apa? Mengangkat tangan dulu baru takbir. Ya. Mengangkat tangan baru takbir. Setelah diletakkan baru takbir. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dilihat kalau dikhawatirkan makmumnya mendahului, berarti antum jangan melakukan cara yang keberapa? Umar, kalau makmum khawatir mendahului, jangan melakukan cara yang keberapa? Yang kedua, ya. Yang takbir dulu baru mengangkat tangan. Ya, kenapa? Karena di antara makmum yang tidak melihat imam, ya, ketika imam berucap seolah-olah sudah melakukan, padahal belum. Ya. Sama. Ya. Seperti bangkit dari sujud yang kedua ke rakaat berikutnya. Ketika imam mengatakan atau mengucapkan takbirnya pendek, Allahu Akbar, makmum ngiranya imam sudah berdiri sehingga dia pun berdiri. Ya. Itu sebagian makmum yang tidak intibah, ya hati-hati, ya tanpa dia melihat bagaimana kondisi imamnya, dia langsung mendahului. Ya. Maka hakikatnya kita sebagai makmum itu melakukan gerakan-gerakan setelah imam, ya, mutaba'ah, ya, setelah sejenak atau sejenak setelah imam, bukan berbarengan, bukan melambatkan, bukan mendahului. Ya. Dalam hal apapun, mau dalam takbir, ruku, atau bangkit dari ruku, atau bangkit dari sujud, ya, sehingga lihat posisi imam. Ya. Boleh jadi imam duduk istirahat dulu. Ya. Sehingga dia tentunya sabar, jangan langsung berdiri mendahului imam. Ya. Yang seperti ini banyak, oleh karena sebagian orang kadang sebagai imam membaca takbirnya panjang, Allahu
Akbar dari sujud ya. Dari sujud sampai berdiri biasanya bunyinya itu. Ya. Mungkin mengkhawatirkan jangan sampai makmumnya mendahului. Ya. Karena menurut Ibnu Qudamah takbir dari sujud menuju rakaat berikutnya itu berhenti di duduk istirahat. Ya, tidak sampai berdiri. Sebagian ada yang takbirnya kalau sudah berdiri sempurna. Dari sujud berdiri sempurna, baru setelah berdiri ya imam mengatakan Allahu Akbar, tenang, tidak ada yang nyusul. Tidak ada yang mendahului. Sehingga al-muhim bagi kita cermat melihat kondisi imam. Jangan mendahului atau jangan mengakhirkan atau jangan berbarengan. Ya. Tapi sejenak setelah imam. Itu yang ketiga, ya. Dengan mengangkat tangan baru mengucapkan takbir. Ya. Dalam hadis Malik Al-Huwairits, ya. Dalam Sahih Muslim. Ya. Itu tiga cara ya dalam bertakbir disertai dengan mengangkat tangan. Kemudian mengangkat tangannya kata Syekh rahimahullah taala wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi. Mengangkat kedua tangannya. Ingat ketika dikatakan tangan atau ketika dikatakan tangan yang sering berulang-ulang, ya. Ketika dikatakan tangan, ya, yaitu dari ar-rusghu ila atraf al-asabi', dari mulai pergelangan sampai ujung jari. Ya. Itu ketika dikatakan tangan tanpa ada ketentuan lain. Ya. Maka maknanya kepada telapak tangan, yaitu kepada pergelangan sampai ujung jari. Berarti itu yang diangkat. Otomatis kalau itu yang diangkat, semua tangan yang lain kan ngikut. Ya. Ngangkat tangan, segini aja katanya. Ya. Jadi ingat, ya, dari telapak ini maksudnya. Karena tangan dimutlakan dalam bahasa seperti itu. Oleh karenanya Allah SWT menyebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabu nakalan min indillah atau nakalan min Allah. Ya. Ya. Dipotong kedua tangannya. Potongnya maksudnya apa? Pergelangannya. Ya. Bukan yang lainnya. Itu makna yad. Ya. Sehingga mengangkat tangannya ila hadwi mankibaihi, sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahunya, dengan kedua bahunya, yang itu datang dari hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Adi dalam Sahih Bukhari. Au ila syahmati udhunaihi, atau sejajar dengan daun telinganya. Ya. Sejajar dengan kedua daun telinganya. Ya. Itu dalam hadis Malik bin Al-Huwairits dalam Sahih Muslim, dan Wa'il bin Hujr juga dalam Sahih Muslim. Yang itu dilakukan fi arba'ati mawadi'a, di 4 tempat, dengan 3 tata cara tadi. 4 tempat ini dengan 3 tata cara tadi. Mau takbir dulu, baru mengangkat tangan, baru mengangkat tangan, baru takbir, atau bersamaan. Di 4 tempat ini silahkan memilih dari 3 tata cara tadi. Ya. Kapan disyariatkannya mengangkat tangan? Yang pertama inda takbiratul ihram, tadi di awal. Ketika takbiratul ihram. Ya. Boleh sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Ya. Tidak setengah. Sebagian orang kan sholat setengah, cuman gini, cuma sampai setengah gini aja, ya. Atau yang lainnya, muhim sampai bahu atau dengan daun telinga, ya, tidak ke atas atau tidak setengah,
dan yang lainnya. Dari yang hal-hal yang kurang atau yang berlebihan. Ya. Terus sebagian orang ragu, kadang diputer, ya, dan yang lainnya. Ya. Dari cara-cara mereka banyak, ya. Cara-cara yang inisiatif manusia ketika takbir. Ya. Diputer atau ada yang ngerukupi daun telinganya, ya. Bukan menghadap kiblat tapi apa? Daun telinganya di gini, tutupin takbirnya. Macam-macam orang. Ya. Tapi cukup tadi 2 kaifiyah saja, sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Itu yang pertama, ingat takbiratul ihram. Yang kedua, ingat ruku'i, ketika hendak ruku. Monggo, mau takbir, ya, kemudian mengangkat tangan berbarengan, ya, atau mau takbir, ya, kemudian diikuti ngangkat tangan atau ngangkat tangan dulu baru takbir, kemudian ruku. Ya. Dan yang ketiga, inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat, inda al-qiyami min at-tasyahhudil awwali, ketika berdiri dari tasyahud awal. Kama sahhat, yaitu menuju rakaat yang ketiga. Kama sahhat bidzalika al-haditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih hadis-hadis tentang hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis Ibnu Umar, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara liruku' idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahu kadzalik. Ya. Hadis Ibnu Umar di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu apabila iftataha as-shalah, memulai salatnya, takbiratul ihram. Demikian pula ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika bangkit mengangkat kepalanya dari ruku, mengangkat pula tangannya. Tersebutan 3. Dan dalam hadis Nafi Maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menggambarkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Rafa dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimarfu'kan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, menunjukkan 4 tempat dalam Ibnu Umar, ya, riwayat Bukhari. Baik. Ya, di sini sebut apa? Rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marfu'kan, beliau sampaikan, sambungkan kepada Nabi SAW, karena tidak mungkin sahabat melakukan suatu perbuatan atas inisiatifnya, terlebih dalam salat yang mereka langsung mendengar dari Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, sehingga mereka jauh dari mengarang gerakan atau bacaan dalam salat. Oleh karenanya fi hukmil marfu, terhukumi marfu, ya. Atau sebagian ulama mengatakan, ya, marfu hukman. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu diantaranya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.